juga ditegaskan oleh Allah, innamal mu'minuna alladzina, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah idza dzukirallah, zikrullah, dan apabila dia mengingati Allah, wajilat qulubuhum, bergetarlah hatinya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, maka bertambahlah keimanannya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Insyaallah wujud daripada tenangnya karena mereka membaca Quran, wujud bertambahnya iman mereka karena mereka berada di majelis Quran, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia orang-orang yang senantiasa tentram hatinya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim, la yaqulu qaumun yazkuruna Allah azza wa jalla illa hafathumul malaikah wa ghashiyatuhum rahmah wa nazzalat 'alaihim sakinah wa zakarahumullahu fi man indah. Apabila dulu di majlis-majlis Allah, di majlis-majlis zikir, di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid, dia membaca la yaqulu qaumun yazkuruna Allah, dia adalah majelis zikir, majelis Quran, di mana dibacakan Al-Quran, di dalamnya hafaz wa malaika, maka di dalamnya akan turun para malaikat. Wa ghusyiyat sumurahmah, maka diturunkannya rahmat. Wa nazalat 'alaihim sakinah, kemudian dia diberikan ketenangan ataupun sakinah. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan juga di majelis tersebut Allah Subhanahu wa taala banggakan. Tuh kata Allah kepada malaikat, ternyata gak semua manusia terdoa, ada di antara manusia juga yang senantiasa berzikir, baca Quran, berada di majelis Quran seperti ini. Apa manfaatnya ketika kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran? Maka Allah janjikan dia akan mendapatkan ketentraman, ketenangan di dalam hatinya, dan nanti efeknya tidak semata-mata hatinya tenang, maka rezeki datang. Dibuat status di WA, hati tenang, rezeki datang. Sebab biasanya mau hati ribut, rezeki ribut. Ya. Jadi kalau hati tenang, rezeki datang, dan tenang itu lewat apa? Lewat zikir, lewat baca Quran, lewat majelis ilmu. Yakin ujung-ujung datang ada. Nah, kalau kita mulai jenuh menjalani kehidupan gitu-gitu baik, para ulama memberikan solusi ibadah sebagai jalan keluar. Bapak teh sibuk dengan amal soleh, sholat duha perbanyak, biasa 2 rakaat jadi 12, baca Quran perbanyak, nanti tidak ada namanya ketenangan, ketentraman. Orang itu merasa cukup ini kehidupan. Yang membuat kita nggak cukup apa? Namanya nafsu, betul nggak Pak? Atau namanya kekhawatiran. Aduh sia teu kieu sia kitu. Aduh sia teu dahar. Aduh sia teu make. Aduh sia teu kabaya eta. Yang biasanya merebut kebahagiaan kita banyak khawatir. Dan orang-orang beriman ya dia senantiasa berada di majelis Quran, yang ketika dibacakan Quran terus bertambah imannya, maka dia hanya menjadikan Allah sebagai tempat bergantung, berharap. Artinya dia senantiasa bertawakal kepada Allah. Jadi saya sarankan bapak-bapak, lamun banyak pikiran baik, banyak kegalauan baik, banyak kasihan baik, banyak kasedih baik, banyak kasusah baik, bapak teh kurang piknik barangkali, kurang healing gitu. So bapak jalan-jalan ke mana ya, nikmati jalan-jalan ke sawah gitu kan. Kemudian bapak teh sering olahraga supaya ente ngagugulung kasusah baik, ya ente umat gitu kan.
fokusnya kepada masalah mesti paham tenang ya. Karena anu banyak pikiran stres atau stres setruk stop ya. Itu hidup deh game over. Nah sekarang karena Quran mengajarkan agar kita senantiasa melakukan hal-hal yang positif dalam kehidupan. Jadi jangan kita mempersempit arti makna ibadah gitu. Jadi ibadah itu bukan hablum minallah saja, hablum minannas juga. Kita silaturahim, menengok orang sakit ya. Kemudian kita senantiasa berkumpul dengan orang-orang saleh, ibadah. Termasuk ketika bapak olahraga, niatnya untuk memelihara ciptaan Allah yang di tubuh ini itu juga ibadah. Terus komo bapak teh jalan kaki balik di mawa tasbih ya, beri zikir, istighfar, sholawat. Tapi di tasbih atau tasbih bapak ada begitu banyak tasbih digital ya. Atau kita sudah refleks sambil jalan terus astagfirullah gitu. Jadi sehatnya dapat, ya, healingnya dapat, tenangnya dapat, pahalanya juga dapat. Jadi saya sarankan Bapak Ibu, Ibu Naudaya, saya sarankan Bapak-Bapak. Jadi kalau misalkan kita dalam keadaan bingung sekarang, dalam keadaan susah, jangan fokus kepada masalah, jangan fokus kepada masalahnya, fokuslah kepada solusinya. Apa solusinya? Quran salah satu. Apa solusinya? Majelis ilmu, majelis zikir. Bapak tuh mau perbanyak ibadah di masjid, atau Bapak tuh mau perbanyak apa? Pengabdian kepada masyarakat. Layani orang-orang yang butuh bantuan kita. Niscaya Allah akan mempermudah urusan kita gitu. Jadi sebenarnya kalau kita paham Quran, nggak ada istilah nganggur dalam kehidupan itu. Ayo ya, itu bisa dikerjakan. Misalnya bersihan masjid, yang buka, ngepel, itu pekerjaan. Ujung-ujung Bapak itu juga lancar rezeki. Kenapa? Karena kita mah dalam hidup sesuai apa yang kita tanam. Kalau kita menanam kebaikan, kita juga akan menanam kebaikan. Cing yakin Bapak ya. Dan wujud daripada kebaikan yang bisa kita lakukan itu adalah memperbanyak bacaan Quran, memperbanyak zikir. Ya, Bapak zikir, badai kamu tasbih, maka kamu tasbih, maka kamu zikir apa pakai jari gitu, maka silahkan. Apa yang paling penting? Yang paling penting itu sibukkan kita dalam ketaatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini wujudnya, silahkan apalagi di dalam surah Yunus ya. Surah Yunus itu surah keberapa Pak? 10 ayatnya. Kita lihat di dalam surat Yunus ayat ke 62 sampai 64. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون
Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Ala inna awliya Allah. Sesungguhnya ingatkan sesungguhnya para wali Allah itulah khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Kenapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Maka katakan di sini mereka selalu beriman dan senantiasa bertakwa. Dan selanjutnya dikatakan lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka mendapatkan kabar gembira dalam kehidupan dunia dan akhirat. La tabdila li kalimatina. Dzalika huwal fawzul 'azim. Jadi upami orang istiqomah dalam ketaatan, Allah berfirman, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah yang menjadi pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maksudnya apa? Akan diamankan keluarganya, akan diamankan ekonominya, akan diamankan nasib kehidupannya di dunia dan di akhirat. Maka ukuran ketika seseorang itu akan diselamatkan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, ukuran hamba itu dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah satu, Pak, ketika bapaknya dimudahkan dengan urusan-urusan kebaikan. Lalu sebab disibukkan dengan urusan-urusan ketaatan yang dengan amal-amal tersebut akan meninggikan derajatnya di sisi Allah, akan membuat dia itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah, akan membuat ditutup aib-aibnya oleh Allah, dihapuskan kesalahannya oleh Allah, akan membuat dia itu senantiasa mendapatkan hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan untuk orang-orang yang berbuat kebaikan kecuali kebaikan juga. Maksudnya dia itu akan senantiasa dimudahkan untuk berbuat kebaikan. Sebagaimana hadis qudsi, hadis dari Rasulullah SAW, bahwa ketika seseorang itu menyibukkan dengan yang fardu, kemudian lanjutkan dia sibuk dengan yang sunnah, maka kata Allah di dalam hadis qudsinya, aku akan jadi penglihatan, pendengarannya, maka aku akan menjadi langkah kakinya, jadi genggaman tangan, jadi lintasan hati. Maksudnya orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam taat, maka Allah akan membimbing supaya dia selamat. Tidak semata-mata dia melangkahkan kaki, dituntun oleh Allah langkahnya menuju keriduan. Tidak semata-mata dia gerakan bibirnya, kecuali dia hanya berbicara sesuatu yang bermanfaat dan bernilai kebaikan gitu. Maka di sini dikatakan lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka tidak hanya mendapatkan kegembiraan di akhirat, tapi di dunia juga dia dapat kegembiraan. Di kegembiraan itu berupa apa? Ketenangan, ya. Rezeki dari Allah tidak disangka-sangka, masalah yang beres, ya, dibereskan oleh Allah. Anak-anak yang soleh karena disolehkan oleh Allah, orang salamat gitu. Kudu nama misalnya udah teh kata berapa salamat ibu juga Pak, ayat mahalangan naon wakot kalangan kunaon kusrut, padahal kata Allah menggerakkan Pak supaya orang teh salamat. Tapi itu contohnya bagi orang-orang yang dia istiqomah dalam ketaatan. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya. Kamilah yang menjadi pelindung dalam kehidupan dunia. Kamilah yang menjadi pelindung dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maksudnya dunianya dibahagiakan Allah, di akhiratnya dibahagiakan
membahagiakan. Tapi ingat syaratnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang yang sibuknya dengan iman dan ketakwaan.